Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, selamat datang kembali di channel pembelajar dan kita akan melanjutkan beberapa hal yang kita pelajari sebelumnya about web programming. Nah, di pembelajaran sebelumnya, previous video, we learn about server side programming. Oh iya, sebelum kita mulai, Ustadz lupa untuk mengajak kalian untuk let's supplicate first by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk kelanjutannya teman sekalian, last week we have learned about web programming, but we still in basic ya, about communication, how to communicate between server and client. And last week we have learned about what is about server side programming. Nah, kemarin ini sudah kita bahas ya about server side programming, and then now we will learn about what is client side programming. Nah, untuk penjelasannya, kalau kalian bingung apa sih server side programming, silakan disimak di penjelasan video sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar about client side programming. Nah, seperti kebalikan dari server side programming. Kalau di server side programming kemarin analoginya adalah ketika kalian maybe want to eat something, for example noodles or whatever, for example noodle, mie ayam, pecel lele, and intinya ketika if you wanna eat something, kalian just pay, hanya membayar, kemudian makanan itu sudah tersaji di depan kalian. Itu adalah analogi server side programming. Intinya adalah dari sisi klien kalian misal, nah itu tidak perlu repot-repot bagaimana cara membuat mie ayam tadi, bagaimana cara menggoreng ayamnya, kemudian tidak perlu memotong-motong bumbunya, pokoknya terima jadi. That is client server side programming. Nah, kebalikan dari server side programming itu adalah client side programming. Berarti analoginya dibalik, friend. Nah, berarti ketika kalian datang, maksudnya ketika kalian membutuhkan, kalian wanna eat something, nah maka yang dilakukan bukan mendatangi bukan mendatangi penjual mie ayamnya, but yang kalian butuhkan adalah membawa seluruh keperluan bahan itu ke dapur kalian. Kemudian kalian memasaknya, kemudian setelah matang, tersaji, baru bisa dimakan. Nah, kalau dalam ilmu komputer, kalau dalam komunikasi antara server dan klien bagaimana? Oke, kita akan lebih fokus atau akan lebih jelas kalau Ustadz gambarkan dalam skema mungkin ya. Oke, kita perbandingkan dari yang beberapa waktu yang lalu, friend ya. Ini adalah PC kalian, for example, PC or laptop. Kemudian dari sisi yang lain, there is server here. So maybe more than one server fisiknya. Nah, untuk awalnya ketika PC atau laptop ini meminta link ke server, ini tidak berbeda antara server side programming atau client side programming, sama. Nah, ini ada link.com maybe. Nah, kemudian respon yang diberikan oleh server, nah ini mungkin dua kemungkinan, bisa jadi page yang diberikan atau respon yang diberikan oleh server maybe server side programming or client side programming dari sisi scriptnya, pemrogramannya. Nah,
Kalau yang server side programming, maka yang diberikan itu adalah web page-nya only, ya. Jadi tidak ada skrip-skrip yang tidak ada skrip tambahan. Semuanya jadi, semuanya tinggal pakai. Nah, ini akan tampil di layar klien. Ini untuk server side programming atau client side programming same. Nah, bagaimana contohnya? Last week Ustadz give you some example this page. For example, CBT yang sering kalian buka cbt.savannah.com. Nah, ini teman sekalian. So, see here. Nah, di bagian atau di contoh page ini adalah salah satu contohnya kalau responnya itu adalah berupa server side programming. Nah, kalau client side programming, kalian bisa bandingkan, misal savannah.sch.id DHM. Nah, ini webnya Savannah yang dipakai oleh guru-guru ya untuk isi daily health monitoring. Nah, perbedaan antara this one server side programming and then this one is server side programming and then this one is client side programming. Nah, perbedaannya kalau di sini, while Ustadz type username here, and then this is, there is a choice. Tidak ada pilihan ketika Ustadz input here or here. There is a validation data. Tidak ada validasi data. But see here. Kalau Ustadz input here, for example, Ahmad. Nah, inilah teman sekalian, ciri khas dari sebuah page itu client side programming. So, ketika client side programming, ketika server ini memberikan respon ke klien, maka yang dikirimkan selain web page-nya, ini Ustadz hapus ya, selain web page-nya disertai pula komponen-komponen yang lain. Kita tambahkan plus sesuai dengan kompleksitas webnya. Nah, jadi teman sekalian, Ustadz rangkum kembali. Kalau client side programming, maka respon yang diberikan server tidak hanya web page, tapi disertai dengan komponen-komponen yang lain. Itu adalah pengertian dari client side programming. Nah, kita bandingkan dengan server side programming kemarin. Kalau server side programming, maka respon yang diberikan server ke klien hanya berupa page-nya saja yang sudah siap pakai. Jadi dari sisi klien tidak akan terbebani untuk pengolahan data, validasi data, kemudian penelusuran data, tidak. Tapi kalau dari sisi client side programming, maka yang diberikan ke klien itu ada tambahannya. Nah, tambahan inilah yang nanti dipakai oleh klien untuk menelusuri data, validasi data, and so on. Tergantung kompleksitasnya ya. Nah, itu adalah perbedaan client side programming and server side programming. Oke, bisa dimengerti ya. Kalau masih bingung, silahkan di-review atau ulangi penjelasan dari video ini. Oke. Now we will go to next slide.
Oke, setelah kita paham about client side programming and then server side programming, what the next? Sorry. Oh, ini Ustadz tambahkan satu slide ya. Ustadz lupa. Tadi itu slide baru this one. Oke. Ustadz type here server client side programming. Now, kemudian kalian kalau sudah paham about client and server side programming, langkah berikutnya adalah kalian harus mengetahui jenis bahasa pemrogramannya. Because so many programming language to build some web page. Jadi not only one language jadi yang halaman ini teman sekalian dibangun tidak hanya menggunakan satu jenis bahasa pemrograman. Jadi more than one, bisa dua, bisa tiga, tergantung kompleksitas sebuah website, right? Nah, tapi secara garis besar, balik lagi ke awal. Bahasa pemrograman itu juga dibagi menjadi dua. There is server-side programming and client-side programming. Jadi bahasa pemrograman web itu bisa berorientasi server-side programming or client-side programming. So, tugas kalian adalah Ustadz meminta kalian untuk mencari maybe minimal 3. Coba kalian cari 3 tugas berarti ya. Ustadz berikan tugas berarti ini. Ini harus kalian hafal, harus difahami lah ya. Ustadz tadi mau ngapain? Oh iya, mau buka notepad. Oke, tugas kalian adalah pertama, cari bahasa 3 jenis bahasa pemrograman web server apa tadi? Server side. Oke, pertama kalian cari 3 jenis bahasa pemrograman web yang berorientasi server side programming. Oke, kemudian yang kedua sama, cari 3 jenis bahasa pemrograman web yang berorientasi client side programming. Nah, ini tugas tugas kalian. Silakan cari masing-masing 3 apa saja bahasa pemrograman web yang berorientasi server side programming. Kemudian cari juga 3 jenis bahasa pemrograman web yang berorientasi client side programming. Nah, itu silakan kalian cari, googling, kalian boleh googling dengan kata kunci yang mirip-mirip, terserah kalian memformulasikannya seperti apa. Oke, sampai di sini silakan dicari atau di pause video ini. And then kita akan sedikit mempelajari. Jadi gini teman-teman sekalian, ketika kita akan fokus di dunia pemrograman ini, maka teman sekalian ada basic yang seharusnya menjadi dasar bagi kita ketika kita memfokuskan diri atau mengambil spesialisasi di dunia web programming atau di dunia programming. Nah, apa basic yang harus kita kuatkan yang hampir dipakai oleh semua bahasa pemrograman? Ini bahasa pemrograman ada banyak, tapi basicnya tetap, yaitu algoritma. Nah, mainan apa itu algoritma? Oke. Kalau kalian belajar math, maybe you have know about what is algorithm. But
not details, tidak begitu mendetail seperti di math. In programming kita butuh basicnya saja. Kalau basicnya kita sudah tahu, maka cara berpikir algoritma itu menjadi mudah. Untuk menyelesaikan sebuah masalah itu menjadi mudah. Apa itu algoritma? Jadi seperti apa secara garis besar seperti ini. Algoritma is cara bekerja sesuatu atau menyelesaikan sesuatu setahap demi setahap secara berurutan. Jadi tidak boleh terbalik. Seperti itu ya. Harus berurutan setahap demi setahap. Nah, Ustadz bikin contoh seperti ini. Ini Ustadz bikin yang baru. Oke. For example, Ustadz have map like this. Jadi Ustadz akan bikin misal like this. Kemudian ini ada di sini. Oke. Tentunya seperti ini ya. Kemudian di sini ada batasannya, katakanlah ini ada kotak-kotakannya ya. Now, Ustadz give number here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oke, now di sini adalah startnya. Nah, startnya. Posisi awal kita di sini, oke. Kemudian yang kita harapkan kita akan berjalan sampai posisinya di finish. Oke. Nah, so algoritma itu jadi setahap demi setahap sehingga permasalahan tadi terselesaikan. Mana tadi nih? Oh, this one. Jadi kalau dituliskan dalam kalimat, jadi nanti bentuknya seperti ini, friend. Oh, so big. Sebentar, Ustadz kecilkan dulu. Loading. Tuh ini maybe, yes, ini cukup ya. Oke, jadi kalau dituliskan, kita Ustadz punya map seperti ini, kemudian kita diminta untuk menyelesaikan urutan menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Kita bergerak dari satu start until finish in number 10. Nah, maka yang menjadi algoritma seperti ini, kalimat kalau dirubah dalam bentuk kalimat, first step is maju sampai nomor 8. Oke. Ini adalah step pertama, maju sampai nomor 8. Setelah sampai nomor 8, what the next step? Kemudian step kedua adalah belok kanan dan maju sampai nomor what number? 10. Nah, ini namanya algoritma. Sebenarnya kalian sudah banyak belajar atau melakukan algoritma. Seperti ketika kalian memasak mie instan. Ketika kalian memasak mie instan, pasti ada step-step yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian menyalakan kompor atau mengambil air. Kemudian, after that, masak airnya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Kalau setelah masak airnya sudah mendidih, masukkan mie-nya misal. Nah, ini adalah urutan-urutan algoritma sebenarnya, friend. Dan ini
tidak bisa ditukar. Nah, misal kalian dibalik misal gitu ya. Misal memasukkan dulu minyak ke dalam panci, kemudian nyalakan kompornya, nah kan nggak bisa, itu kan harus sesuai urutan. Nah ini adalah algoritma yang harus menjadi cara berpikir kita ketika kita mengerjakan atau mengambil spesialisasi dari disiplin ilmu coding. Nah seperti itu ya, ini adalah permulaan ketika kalian nanti akan membuat atau belajar web page atau membuat sebuah halaman website. Nah, Ustadz tunjukkan terlebih dahulu ya. Ini adalah halaman jadinya ketika respon dari server. Nah, kemudian kalau kita buka source-nya, see here, kalau kita perhatikan di sini ke bawah, nah here, see here, there is script dan ada kode JavaScript. What is JavaScript? Nah, dari tugas yang yang Ustadz minta tadi, di antara tugas ini nanti ada yang namanya JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? Kalian baca bahannya. Nah, Ustadz berikan clue di sini atau berikan contoh bahwa server mengirimkan sebuah script namanya JavaScript ke klien, dalam hal ini adalah PC yang Ustadz gunakan, dan script ini dipakai untuk yang ini. Nah, ada pilihan nama-nama yang termuat atau ada kata Ahmad maka akan muncul di sini. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah ini adalah perbedaan dari server side programming kemudian client side programming, dan Ustadz sudah berikan basic algoritmanya seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Semoga bermanfaat, dan pembahasan kita about server and client side programming sudah selesai. Kalau misal masih belum paham, silakan didiskusikan di kelasnya. Next week kita bisa sudah mulai masuk ke coding, how to write HTML code. Oke, I think that's all my student. Thank you very much. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.